Halo minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di Yasashi Gakko Channel. Di video ini saya akan bahas tentang kosakata yang ada di bab 1. Jadi sebelum minasang mempelajari pola kalimat yang ada di bab 1, ya minasang dianjurkan harus sudah hafal kosakatanya terlebih dahulu. Kenapa? Supaya ketika nanti minasang belajar pola kalimatnya, minasang bisa dengan mudah memahaminya dan bisa langsung mengaplikasikannya dengan kosakata-kosakata yang sudah minasang hafalkan di bab tersebut. Oke, di sini saya tulis yaitu daika no kotoba. Kotoba dalam bahasa Jepang ya, kotoba dalam bahasa Indonesia itu artinya kosakata. Lalu daika itu bab 1. Jadi kosakata bab 1. Oke, kita langsung saja ya lihat ada apa saja di kosakata bab 1 ini. Yaitu ada watashi. Ya, watashi artinya saya. Kemudian ada watashi tachi. Watashi tachi artinya kami ya atau kita. Lalu ada anata. Anata artinya Anda, kamu. Kemudian ada anohito. Anohito artinya orang itu. Ya, ano itu artinya itu, hito artinya orang. Nah, dalam bahasa Jepang urutannya terbalik ya, tidak seperti bahasa Indonesia. Jadi, anohito artinya orang itu, bukan itu orang. Kemudian ada minasang. Minasang. Ya, n di sini, n di belakang itu terdengar ya diucapkan seperti ng gitu. Minasang. Jadi bukan minasan, tapi minasang. Artinya saudara sekalian. Kemudian ada nani-nani sang. Nani-nani sang. Nani-nani itu artinya titik-titik ya. Nani-nani sang memiliki arti saudara, tuan, nyonya, mister, missis ya. Ini digunakan ketika kita menyebutkan nama seseorang. Jadi ketika kita memanggil nama seseorang, kita tambahkan sang. Misalkan namanya Tanaka, Tanaka-sang. Ya, jangan hanya Tanaka saja. Apalagi kalau sama orang yang baru kita kenal, kita hanya memanggil namanya saja. Misalkan namanya Ari gitu. Itu dinilai kurang sopan ya, kita tambahkan sang. Ari-sang, Tanaka-sang gitu. Lalu ada nani-nani cang. Nani-nani cang. Nah, sebenarnya cang dan sang ini memiliki arti yang sama, hanya penggunaannya saja yang berbeda. Kalau sang ini digunakan ketika kita memanggil nama orang dewasa, ya seperti tadi Tanaka-sang, Ari-sang, Mira-sang gitu. Sedangkan cang di sini, cang ini digunakan ketika kita memanggil anak kecil, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Misalkan namanya Sakura, Sakura-cang gitu. Atau Taro, Taro-cang gitu. Kemudian ada nani-nani kung. Ya, nani-nani kung. Nani-nani kung ini sama seperti nani-nani cang, nani-nani sang. Ya, kegunaannya sama, hanya pengaplikasiannya saja yang berbeda. Kalau cang dan kung ini sama untuk penyebutan nama anak kecil. Tapi kalau kung ya, kung ini dikhususkan untuk anak laki-laki. Kalau cang tadi bisa anak perempuan ataupun laki-laki. Sedangkan kung bisa untuk anak laki-laki, misalkan namanya Taro, Taro kung gitu. Kemudian ada nani-nani jing ya, nani-nani jing. Jing di sini artinya orang, yaitu digunakan ketika kita akan menyatakan warga negara. Jadi akhirannya itu ditambahkan jing. Misalkan kita akan menyatakan bahwa kita ini ya, saya adalah orang Indonesia. Watashi wa Indonesia jing des. Ya, tinggal ditambahkan nama negaranya saja di belakang jing ini. Misalkan mau menyebutkan orang Jepang, Nihong jing, orang Jepang, atau orang Korea, Kangkoku jing.
Atau bisa juga nih, di Indonesia kan ada banyak berbagai macam suku ya, budaya gitu. Misalkan saya adalah orang Jawa. Watashi wa Jawa Jing des ya. Jawa Jing atau Sunda Jing. Ya, awas jangan tertukar penggunaan jing dan sang. Sang ini digunakan untuk menyebutkan nama seseorang. Kalau jing itu digunakan ya untuk menyebutkan atau menyatakan warga negara asal orang itu dari mana itu. Kemudian ada sensei. Sensei memiliki arti mungkin sebagian besar orang yang baru belajar bahasa Jepang mikir kalau sensei itu artinya guru. Sama seperti saya ketika dulu pertama kali belajar bahasa Jepang. Sensei itu memiliki arti guru. Ternyata bukan. Sensei itu hanya panggilan saja. Panggilan seorang guru, ya, panggilan dokter, pokoknya panggilan untuk seseorang yang ahli dalam bidangnya. Kayak dosen, sama ya kita manggilnya sensei. Nah, kyoshi baru ini mengartikan guru ya. Kyoshi itu artinya guru. Nah, misalkan dosen atau pengajar-pengajar yang ada di sekolahan, mereka memiliki profesi seorang guru yaitu kyoshi. Tetapi ketika kita memanggilnya, kita menggunakan kata sensei, bukan kyoshi gitu, bukan, tapi sensei. Kemudian ada gakusei ya. Gakusei yaitu artinya mahasiswa. Jadi u di sini, u setelah ku ya, pengucapannya itu dilesapkan. Jadi tidak terdengar jelas gakusei ya, tapi gakusei, u-nya dilesapkan. Gakusei artinya mahasiswa. Kemudian ada kaishain. Kaishain artinya pegawai perusahaan ya, karyawan ataupun karyawati. Kemudian ada shain. Shain memiliki arti sama seperti kaishain tadi, yaitu pegawai perusahaan. Cuman bedanya ketika penggunaannya ya. Penggunaannya agak sedikit berbeda. Biasanya shain ini dibarengi dengan nama perusahaan atau nama tempat kita bekerja. Misalkan kita bekerja di perusahaan Honda. Honda no shain desu. Jadi pegawai perusahaan Honda atau karyawan Honda. Ya, ketika akan menyebutkan nama tempat yang di mana kita bekerja gitu, biasanya menggunakan yang shain. Kemudian ada ginkoin. Koknya panjang ya, ginkoin. Pegawai bank. Kemudian ada isha artinya dokter. Nah, yang saya jelaskan tadi, kata sensei ya, kata sensei ini bukan hanya untuk memanggil seorang guru saja. Ketika kita memanggil dokter pun ya, di rumah sakit, misalnya kita lagi berobat nih ke rumah sakit, kita memanggil dokter itu dengan sebutan sensei, bukan isha bukan, tapi sensei ya. Kemudian ada kenkyusha artinya peneliti. Lalu ada engineer artinya insinyur. Lihat di sini, engineer ditulis dengan menggunakan huruf katakana. Kenapa? Karena merupakan kata serapan ya dari engineer, yaitu jadi engineer yang artinya insinyur. Kemudian ada daigaku artinya universitas. Lalu ada byoin. Yo-nya panjang ya. Soalnya kalau pendek nanti ada lagi artinya berbeda. Byoin artinya rumah sakit, kalau byoin itu salon. Berbeda jauh ya antara rumah sakit dengan salon. Jadi kita harus perhatikan betul panjang pendeknya tulisan tersebut. Kemudian ada
denki. Denki artinya listrik atau lampu. Lalu ada dare atau donata. Dare atau donata artinya sama siapa. Dare itu merupakan kata yang umum, yang dasar ya, kata bentuk biasa. Sedangkan donata itu bentuk sopan atau bentuk halus dari dare. Kemudian ada nani-nani sai, ya, nani-nani sai. Ini artinya umur atau tahun, digunakan ketika kita akan menyebutkan umur ya atau usia kita. Misalkan saya berumur 10 tahun. Ju sai des. Ya, 10 itu ju, kemudian tambahkan sai. Atau 15 tahun. Jugo sai, ya, jugo sai. Kemudian kalau 20 tahun kita menyebutnya dengan hatachi. Tidak perlu ditambahkan sai lagi ya, karena hatachi itu sudah mengartikan 20 tahun. Lalu ada nansai atau oikutsu. Nansai atau oikutsu artinya umur berapa, ya, digunakan ketika kita akan menanyakan umur seseorang. Nansai oikutsu. Tapi ketika kita akan bertanya soal umur, karena umur ini kan bersifatnya agak privacy gitu ya, kita jangan langsung, misalkan kita mau nanya umur ke teman kita, terus kita langsung gunakan kata nansai oikutsu gitu. Tidak ya, tidak sopan. Biasanya diawali dengan kata shitsurei desu ga gitu. Maaf ya gitu, shitsurei desu ga, nansai desu ka atau oikutsu desu ka. Kemudian ada hai. Hai artinya ya. Ya. Lawannya ada iye. Iye artinya tidak atau bukan. Oke, itulah tadi kosakata-kosakata yang ada di bab 1. Silakan minasang hafalkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembahasan pola kalimatnya. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya tidak tertinggal update video selanjutnya. Ja, otsukare sama deshita.